Pagi, 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 luar pagi, biasa. luar biasa. Luar biasa. Bagaimana kabarnya semuanya teman-teman di kelompok satu ya? Ya, ya kabarnya luar Gimana? biasa, Ibu. Oke, ini Alhamdulillah. Bu di Alor katanya lagi mati listrik nih Bu. Mohon dimaklumi nggih teman-teman yang di Alor Ya, lagi mati ya. listrik katanya nggih. Oke. Oke, Semangat ya. baik karena sudah ya tetap semangat Ya, ya. semangat, Gitu. Ibu. Mudah-mudahan nanti sebentar Semangat. lagi sudah hidup listriknya karena di hari ini juga mereka akan mengerjakan evaluasi akademik Bu. Ada yang sudah mengerjakan, ada yang belum. Oh, ada yang belum ya? Sampai Baik Bu, pukul 24 ya? ada banyak yang belum Bu. Baru separuh kayaknya yang sudah. Oh, gitu. Oke. Baik Bu Sukma, oke. Terima Silakan kasih, Mbak kepada Yun ya. petugas pelapor untuk melapor. Oke. Silakan kepada petugas pelapor untuk melapor kesiapan peserta menerima materi. Siap, Ibu. Siap, gerak. Peserta Latsar Angkatan 1 kelompok 1 berjumlah 10 orang telah siap menerima materi. Lanjutkan. Lanjutkan. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Oke. Terima kasih. Ya. Terima kasih kepada pelapor. Izin Bu Sukma sebentar. Teman-teman yang tadi saya mintain tolong untuk bantu record Zoom ya. Boleh minta tolong ya. Coba di record ya. Bu Ayu juga. Makasih. Silakan Terima kepada kasih, Bu Mbak Sukma Yun. untuk melanjutkan pembelajaran. Ya, terima kasih, Mbak Yun. Saya boleh ditinggal berdua, berdua, bersebelas. Kalau ada Nggak apa-apa Bu kegiatan, Sukma. boleh. Saya sambil record. Oke, Oke. makasih. Baik. Oke, terima kasih, Mbak Yun. Mohon maaf, saya selamat hadir. Sama-sama. Saya Nggak berusaha apa-apa. tepat waktu hadir dengan device lain karena saya masih di lain hati. Masih dengan yang lain tadi. Mohon maaf ya kesorean. Jangan lupa ujian gitu aja nanti ya. Habis ini mungkin Ya, yang Bu. sudah sholat belum ini yang sudah sholat? Sudah, oke. Ya. Jangan lupa untuk ujian nanti itu pesan saya ya. Kalau ujian cek, kalau tidak bisa masuk ke soal, nanti pengalaman tadi saya bagi. Saya bertanya, Bu, saya tidak bisa masuk. Coba cek panitia, panitia juga nggak bisa buka. Saya mau tanya LAN, ternyata dia pindah dipindah apa namanya browser bisa. Ya, Ya, jika teman-teman tidak bisa akses soalnya, pindah browser agar muncul soalnya ya. Itu caranya ya. ya, Bu. Karena ini mungkin 1 jam, 1,5 jam ya ininya. Apa namanya eh, cara menjawab itu ya. Saya kurang tahu karena sambil menunggu itu kan lama ya. Jangan lupa pesan saya tuh. 2 jam Kalau lima mau belas menit, Bu. Kalau yang udah jam 15 evaluasi. ya. Ya, Ya dua ya. jam 15 Saya menit. nggak lihat berapa lama itu. Yang jelas lama gitu ya. Jadi itu mungkin teman yang nanya itu sudah bingung dijawab ya. Soal esainya gitu ya. Nah, ingat pesan saya itu ya, kalau mana saya ada pesan ingat ya gimana cara jawab soal. Udah gimana itu? Sudah saya kasih tahu tuh cara jawabnya. Mungkin diulang sekali lagi, Bu. Oh, yang belum ujian. Kalau sudah ujian berarti lewat ya. Baca dengan teliti, jangan bermain pikiran sendiri. Ada yang di depannya itu yang dibahas. Jangan subjektivitas menurut perasaan saya enggak. ASN itu tidak perasaan. ASN itu data. Nah, ASN itu pakai data bukan pakai pakai subjektivitas. Ingat, baca dengan baik soalnya, kemudian jika melihat aktor-aktor yang terlibat, cari semua yang ada di sana, baik yang ada namanya apa maupun yang ada jabatannya. Kadang kan hanya nama, aja jabatan tidak nama. Itu semua kalau terlibat. Kemudian bedah ya, nilai yang dilanggar apa, penerapan nilainya, nilai apa yang diterapkan. Kalau ada nilai yang tidak diterapkan, sebutkan juga. Nilai yang dimaksud adalah nilai berakhlak. Kalau ditanya nilai saja, boleh nilai bela negara ditambah gitu. Nilai dasar bela negara kan ada 5 tuh. Kalau nilai dasar ASN
Ingat ada dua nilai. Nilai nilai bela negara dan nilai dasar ASN. Ya. Kalau yang ditanya hanya nilai aja berarti keduanya bedah nilai nilai apa bela negara dan nilai dasar berakhlak ya, nilai core value berakhlak. Gitu. Ya, memetakan hubungan itu namanya. Kemudian yang ke berikutnya, lihat deskripsikan kasus artinya dibedah ulang itu ya, artinya dijelaskan dengan kata-kata sendiri gitu ya. Apa kata-katanya? Artinya pokok-pokok pikiran aja ya. Nah itu. Nah setelah itu nilai yang apa yang diterapkan, apa nilai penerapan nilai gitu atau pelanggaran ya. Nah setelah itu teman-teman mungkin apa disuruh menyelesaikan penyebab saya juga kurang tahu ya. Apa yang keluar saya juga tidak tahu karena pengalaman saya dulu membuat soal ya begitu gitu kan. Ya, penerapan nilai kan sudah dibahas ya, bertanya bagaimana penerapan, kemudian menganalisis isu, analisislah isu. Kalau mencari penyebab, coba analisislah dari sudut fishbone-nya, ya. Itu akibatnya apa? Analisis fishbone pakai, gitu. Kalau yang ditanya mulai strategi yang dipilih, suruh melihat siapanya analisis strategi berarti SWOT. Tapi kalau dia punya analisis penyelesaian isu, analisis fishbone, itu biar paham cara menyelesaikannya karena ini akan membuat yang namanya nanti apa studi kasusnya. Sekitar itu aja, pahami nilai, pahami manajemen ASN gitu kan. Ada dari manajemen ASN ini sebenarnya dia melanggar apa gitu. Bisa juga dia keluar begitu. Analisis identifikasikanlah isu mulai dari sudut manajemen ASN dan smart ASN. Berarti menjelaskan melalui teori manajemen ASN, peraturan yang berlaku, peraturan tusi, itu mana saja saya tidak tahu gimana caranya membuat itu menjadi jelas terang benderang. Ya, bisa ditangkap. Semangat untuk ujian ya. Berapa yang belum ujian nih? Saya belum, Ibu. Oh, belum. Siapa nih yang belum nih tadi nih? Oh, belum. Dodi. Saya belum, Dodi Bu. belum. Hah? Oh, Abang Firman Yang sudah belum ya? baru 2 orang, Bu Sukma. Ye, kenapa ada ujian dari siapa? Sibo ya dari Baru tadi. Mbak Retno sama Mbak Tia kalau nggak salah ya yang sudah. Yang Oh, sudah udah. submit. Nana ibu. Ah, ah. Mau ini ya? Mau Oh, Mbak santai Nana udah ya. slow ya? Oh iya, Mau Mbak santai Nana sama kan? slow. Enggak, Ya, Ibu, jangan ada tambah jam lewat ya. tadi. Apa sih Mi langsung makan Oh, Mbak soalnya Nana sama Mbak Retno yang udah. jangan sampai lupa gitu maksud saya. Saya khawatir nih Ya, teman-teman nggak Ya, ujian Bu. nanti. Ya, oke, Bu. kalau nggak ujian sudah 20% hilang. Ih, kasihan ya. Ingat Siap, Ibu. ujian. Siap. Oke ya. Ingat ujiannya, jangan sampai dilupakan. Oke. Sebenarnya pembimbingan ini teman-teman ya, pembimbingan hari ini teman-teman karena belum ketemu mentor kan gitu ya. Teman-teman tidak mendapatkan isu yang harus dibahas. Besok ketemu mentor itu harusnya. Nah, tanggal 22 ini teman-teman ya, tanggal 22 nanti pagi kalau kita ketemu apa teman tadi mana dia ya? Teman-teman itu menanyakan mentornya. Buatlah analisis seperti yang saya jelaskan kemarin ya. Core isunya apa saja yang teman-teman temukan kan gitu. Sampaikan itu ke mentor untuk bahan ke mentor. Kalau cerita ke mentor, jangan kosongan, harus memiliki data gitu ya. Memiliki data yang kuat. Kalau belum, teman-teman konsultasilah dengan mentor. Seperti kemarin ya. Seperti kemarin itu yang saya sampaikan ya. Oke. Itu kita upload itu tanggal 21 sih, 21 Juli ya. Tuliskan nama NIP dan nomor telepon mentor. Ada nih. Share dulu ya. Nanti pagi-pagi kalau kita saya belum set jadwal sama Yuyun, saya masih harus melihat ya. Mohon izin dulu Pak Yuyun, tangguhkan dulu semalam ya. Dan malam ini saya cek ya. Kemudian ini, udah kelihatan belum ya?
Sudah Ibu. Nah, agenda 4, tugas individu. 1, tulis nama NIP dan nomor telepon mentor. Ya, Bu, kalau ketemu gimana? Harus dapat itu. Suratnya nggak ketemu gimana caranya ya? Jangan lupa eh, kalau nggak ada nama NIP belum dapat, jangan lupa diupload tetap anunya nanti Senin ya. Itu. Gitu. Tulislah core isu yang disetujui mentor. Jadi kalau sudah core isu disetujui mentor, berarti ya, berarti itu teman-teman sudah membuat analisis dari awal, tapi ini core isunya aja yang setuju mentor. Ya, itu. Jadi kalau bimbingannya, nah sekarang saya ingin teman-teman sudah membedah isu apa saja yang ditemukan. Ya, itu. Penyebab akibat dampak dari core menggunakan pisau Fishbone 5S. Solusi inovasi untuk menyelesaikan judul rancangan akan saudara buat. Ini dulu, ya. Oke, ini tugas hari Senin nanti. 21. Ya, kalau belum coba upayakan hari itu dicari ya. Kalaupun belum dapat surat mentor ya, belum dapat surat mentor, teman-teman jangan lupa mencari tahu. Izin Pak, apakah saya dapat mentor gitu? Siapa yang mentor saya kira-kira Pak gitu. Ya, gitu. Karena di suratnya belum jalan agak kita juga saya yang proaktif, kan WI proaktif, teman-teman langsung gas ya. Gitu. Bila perlu nih Sabtu ini mungkin ya mengganggu pimpinan ya. Itu enggak? Mungkin mengganggu pimpinan. Jadi kita harus nunggu Senin. Hari Senin kolaborasi artinya koordinasi ya, konsultasi dengan mentor agar itu bisa diupload. Nah, gitu ya. Oke. Saya tanya dulu, ini yang mau ujian, fokus nggak kalau kita bimbing? Karena kenapa ada ujian? Oke, tadi pagi sampai jam, ada kelas lain kan enggak? Ada jadwal ngajar tadi Bu di madrasah di Zoom langsung ngajar. Oh, tidak bebas tugas, Pak Dodi ya. Ya Ibu. Oke, oke. Wah, luar biasa ini. Sebenarnya inginnya bebas tugas sih, teman-teman, tapi I don't know apa yang terjadi. Sehingga teman-teman tidak terganggu sebenarnya. Jadi, sebenarnya teman-teman pagi, ayo saya tanya. Sana Bang Firman kok belum ujian, Bang Firman ganteng. Kecapean Bu begadang semalam Bu ngerjakan tugas. Jaga tugas. Ya ampun. Ya. Hari ini ada tugas? Kan ada tugas. Aduh. Kemarin Ibu. Semalam banyak tugas Ibu. Hari ini kan ada tugas, tak? Ya hari ini belum ada sih Ibu. Bohong tuh tak cubit nanti. Ada tugas nih, kok bilang capek, bubuk dia, stres ya. Jangan sampai kabur. Izin ini ada dulu. Ada dulu nih cerita dulu. Menyemangati ya. PK, kita dapat pegawai PK WI, temannya Pak Joko. Udah dikenalin ini Pak Joko, siapa namanya saya lupa. Baru dikenalin, besoknya dia kak hilang. Kak jadi dia jadi ASN BDK. Ya, kok hilang gitu. Karena katanya dia sakit, dia suruh pulang gitu ya. Itu nggak jadi. Ada pernah satu orang itu diceritakan nanti jadi ASN itu gini, di BDK itu gini. Entah karena dia sakit apa gimana, apa dipikir kita WI itu tidak mengajar, tidak kerja pada saat tidak mengajar, jadi besoknya udah nggak ada. Ya sudah nggak bukan nggak ada, meninggal dia pulang gitu. Lo kok nggak masuk nih mana teman baru kita gitu. Nggak tahu pulang kampung dia nggak jadi PNS kita. Teman kita hilang. Atau Ibu jangan-jangan karena kebanyakan isu di BDK Denpasar Ibu. Saya tidak tahu saya. Yang jelas, ya aduh diapain itu orang kenapa? Ayo siapa yang dekat itu kemarin? Ayo awas awas gituin. Ya harus ya semangat tinggi ya, semangat tinggi ya. Mungkin ritme kerjanya diketahui bagaimana. Mungkin ada orang juga harusnya nggak bisa dah. Saya tidak
dinas buat terusnya gitu ya. Kalau sekarang Bang Firman lihat saya kerja seharian full itu, waduh, esok hari aku gitu nggak ya? Enggak lah, ini hanya latsar. Kalau itu sudah latsar terus begini, ini sudah kepercayaan kalinya Bang Firman ya, jangan takut. WITA nih, Ibu nih Sri Kandi nih saya. Atau karena sehat. Karena apa? Pola pikir kita atur. Ya, Bang Firman ya. Siap, Ibu, siap. Tidak, jangan tergerus dengan berbagai macam isu, tapi pelang lurus shot gitu. Saya digaji oleh negara untuk melaksanakan tugas negara. Saya siap sepanjang saya sehat, sepanjang saya kuat. Saya melakukan dengan penuh semangat, penuh dedikasi. Saya berakhlak. Itu Bang Firman, ya. Jangan khawatir Siap, belas Ibu. kete-kete. Bilang apa-apa, aduh kok gitu tuh. Aduh kok gitu tuh. Oh, enggak. Terus ya. Ayo, nih ibu-ibu Sri Kandi kan senyum-senyum saja ya. Seharian ngajar langsung negara sehat. Pak Iman tahu nih cerita teman-teman ya. Tak, jangan khawatir lihat sama udah kok banyak sekali kerjaan. Enak, tetap enak. Tetap digaji, nyaman. Gitu ya. Banyak tugas. Oh, saya masuk ke sarang saya masuk ke kubangan tugas kata Pak Iman. Karena kita lagi membangun zona integritas, membangun banyak hal. Ya, pasti banyak pekerjaan. Cuma kita harus siap. Siapnya apa? Fisik sama mental. Fisiknya sehat. Kalau bisa sehat karena hatinya tenang. Ya, tenang, tidak kita tidak ruwet gitu. Karena kenapa tidak ruwet? Karena kita hanya berpikir fokus ke tugas. Kalau ada hal-hal lain yang mengganggu, abaikan. Ya, abaikan. Tetap dalam koridor peraturan yang berlaku. Ayo, temanku, semangat ya. Ya belum hujan, soalnya nih, jangan enggak mau hujan. Ini aku enggak mau lulus, aku enggak mau hujan. Jangan gitu ya, tolong ya. Kita kekurangan tenaga, jangan pergi. Saya ketawa ini, teman-teman ketawa nih. Aduh, begitu banyaknya tugas, kata teman mungkin ya, teman lain. Saya ada ketemu Bang Firman di kantor. Saya ketemu dia wajahnya suram itu. Kemarin saya lewat ruang makan, izin. Gak apa-apa, intermezzo daripada stres ya. Kalau saya bimbing sekarang teman-teman mungkin pusing juga kepalanya. Nanti saya tanya, siapkan 5 isu yang sudah yang sudah dipikirkan gitu nanti setelah saya intermezzo dulu ya. Kita kan 2 JP aja nggak lama. Saya ngoceh 2 JP sampai tadi pagi saya dari 7.30 sampai hari ini saya masih semangat. Tapi tadi saya lihat foto saya bawa air nih. Ini air minum saya. Ini kopi saya. Hmm. Tapi tidak saya minum. Saya lihat saya cium baunya enak. Karena kebanyakan nanti mual. Karena takut kena apa? Kena mah. Jadi teman-teman nih, bekalnya banyak nih. Oh, ini apa nih? Ubi, makanan Indonesia. Tadi. Ubi, makanan Indonesia yang enak ya. Kalau daerah Flores itu, ada yang dari Flores nih. Yang enak itu ubinya. Enak banget ya. Kalau saya bilang orang Flores tuh, ubinya enak gitu. Sangat enak. Jadi beda rasanya maknyos sih di Flores. Gitu. Gitu ya Bang Firman ya. Semangat ya. Siap, Ibu, siap. Ya Bang ya. Semangat. Semangat selalu. Kapan itu saya ke ruangan TA, Bang Firman ngabur dia. Saya mau kasih tahu. Wah, ngabur dia berdua ini hilang nih. Yuk, kemana? Ini Mbak Ayu sini nih. Mbak Ayu, enggak ada Mbak Ayu. Kok Mbak Ayu ada? Yuk, kemana itu berdua tuh? Mau saya ajak dia untuk mencari isu. Ketawa ada, ayo. Ayo, ayo gitu. Kan saya katakan ribut biasanya. Karena kalau sudah sumuk tuh kita mesti berkolaborasi. Kalau kita lagi suntuk, teman-teman, banyak kerjaan, kita harus mencari teman untuk berkolaborasi, untuk menuangkan pikiran kita yang sumuk, sehingga ada temannya diajak stres gitu. Ayo, ayo. Kita gini, kalau saya lagi sumuk, tapi bukan tugas saya sendiri, saya diam.
Saya cari teman saya yang bisa saya ajak stres. Saya bilang, saya cerita, eh, dirimu tahu nggak? Saya lagi apa? Saya lagi mikir ini loh. Coba lihat ini. Karena sama-sama tugas sama, kita kan paham ya. Dia bilang, astaga, beneran? Coba lihat itu. Ayo kita turun, yuk lihat. Ayo kita lihat kerjaan di lapangan yuk. Tuh, gimana tuh? Kalau ayo kita keluar lagi. Oh, ikut dia stres. Saya bilang, terima kasih sudah sama-sama stres. Karena kita kan harus berbagi ya. Bukan ngajak dia stres, tapi berbagi rasa bahwa ada hal yang belum kita selesaikan. Aduh, aku merasa bersalah ini gimana nih? Jangan stres. Setelah dia ke stres, saya bilang jangan stres. Mari kita tertawa berdua. Hahaha gitu. Jadi setelah itu kita ketawa berdua. Saling apa? Kalau teman-teman berdua, jangan berdua sama Bang Firman aja ya. Ya kalau sama Bang Firman, rasa temannya lagi satu. Biar ada fitnah gitu maksudnya. Jadi ketawalah kita. Ayo kita tertawa di atas beban banyak gitu, tertawa. Ya, saling menyemangati. Ya, saling menyemangati kita bersemangat dengan teman. Teman-teman kalau stres umpamanya tidak dapat mentor, bilang aja sama yang lain. Teman-teman saya belum dapat mentor, tahu nggak aku stres ini. Bilang aja apa adanya, jangan malu. Kenapa dapat aku tidak tahu? Kenapa belum dikasih mentor? Temannya juga ikut mikir nanti. Terus setelah dia mikir, kasihan kamu, terima kasih ya sudah berbagi. Saya bagikan stres saya. Itu cara mengelola diri ya, agar kita tetap semangat. Kalau kita mengakui dalam keadaan tertekan, kita mengakui kita akan keluar dia sendirinya. Aduh, saya tertekan, saya capek. Aku. Ya, itu. Oke, itu intermezzo dulu. Sehat semuanya. Mana senyumnya? Mana senyum ya mau ujian? Ya, oke. Asa kemarin hilang dia lama sekali. Kemana dirimu? Waktu suruh sholat hilang terus nih. Saya sampai tutup ini. Tak marahin sekarang nih. Tak boleh gitu lain kali ya. Ya Ibu, mohon maaf kelamaan Ibu. Dirimu tidur di musola itu? Tidak Ibu, itu sebenarnya saya di belakang laptop saya sedang ini ngobrol dengan guru senior yang geografi Ibu. Kenapa ngobrol masih Zoom? Nah, ayo kalau dekat itu tak geret dulu. Ayo depan Zoom sama saya gitu. Oh, nakal ya nih. Kalau sama kosnya pasti gitu. Udah boleh nakal-nakal. Ya Ibu, saya salah. Ya, jaga etikanya, oke? Oke, biar kita sama-sama nyaman ya. Saya bilang, ini Asa kemana ini ketiduran dia di musola Asa gitu. Iya, emang saya nggak detek, dah saya detek itu. Awas besok ya, tak bilangin gitu. Ya Ibu. Oke, ya. Ya, Berbuat anu minta ya, maaf Ibu. benahi ya, Asak ya. Iya. Oke, gitu ya. Oh juga ada yang saya ini datang-datang dia katanya di kelompok lain sih. Katanya sinyalnya tidak nyambung. Coba telepon. Siapa itu? Suruh dia telepon nyambung nyambung. Suruh dia fit call saya. Saya marah. Ini nyambung bilang tidak ada sinyal, awas ya kamu sakit. Ayo bilangnya Bu, saya dapat sinyal selama nyambungnya katanya. Kapak siapa WA dia bisa Bu. Masih bisa sih Pak, bisa WA. Oke, telepon dia angkat. Suruh dia telepon saya sekarang, saya gitu kan. Main-main dengan Sukmawati. Langsung video call, langsung saya ini. Ayo, sudah video call bisa, kenapa tidak pakai HP-nya untuk Zoom? Gitu. Ini kayak Pak Honoratus nih dia di luar nih. Kenapa dia di luar ini? Ini kan dia nyari hawa segar ya. Ada lampu gitu. Ayo. Ayo Pak Honoratus kenapa di luar panu tidak ada Zoom backgroundnya? Ya, izin Ayo. Bu, saya datang ke kantor Bu nyari wifi. Oh, oke. Bagus ya. Jadi ini dia belum ada anunya nih, tidak pakai background ya, sehingga tahu di belakangnya muncul backgroundnya. Iya, saya pakai HP jadi tidak bisa ada Oke. backgroundnya Bu. Ini namanya perjuangan ini bagus ya. Cari ke kantor wifi ya. Jadi wifi sehingga bisa lancar ya.
Gitu ya, Ponoratus ya. Nah, Ya, Bu. sekarang gitu ya teman-teman ya. Sekarang saya lanjut. Sudahkah memikirkan isu yang akan diangkat, 5 isu? Apakah menemukan 5 isu? Ayo. Ke mentor itu syarat ke mentor tidak kosongan ya. Nanti komentar jangan kosongan. Komentar itu membawa beberapa isu yang telah ditelaah gitu. Selanjutnya kalau dari mentor itu mengarah masukkan itu bisa diterima? Bisa ya? Oke, gitu ya. Seperti itu. Yuk, sekarang karena bimbingan ini apa yang mau ditanya? Mohon izin bertanya, Ibu. Boleh ya. Mohon maaf, Ibu, untuk sebelum-sebelumnya, khususnya untuk guru ya, Ibu. Biasanya mentornya itu siapa ya, Ibu? Apakah kepala sekolah atau wakil kurikulum atau siapa ya, Ibu? Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih ya. Boleh kalau atasan langsung, sebenarnya mentor itu adalah atasan langsung. Atasan langsung ini adalah kepala sekolah kan? Nah, itu. Namun mentor boleh menunjuk gitu, menunjuk orang yang dianggap bagus. Tapi sesungguhnya yang terbaik adalah atasan langsung. Gitu ya, bilang aja gitu. Sehingga apa yang diharapkan oleh atasan langsung itu kita lanjut langsung mengeksekusi. Gitu ya. Atau ada juga yang bilang guru senior, ya boleh juga. Tapi yang jelas dia paham apa yang harus dikerjakan ya, gitu ya. Pak Retno ya. Seperti itu. Saya tangkap ya, nanti tanyakan siapa nanya harusnya rektor. Menurut informasi dari Widya Suaranya yang terbaik adalah atasan langsung. Karena yang menilai pembantu dan mengarahkan adalah mentor. Kalau teman-teman memiliki mentor, menghadapi kendala di sekolah, kan mentornya bisa bantu menyelesaikan. Artinya, Pak, saya membutuhkan rapat, Pak, bersama semua guru. Kan tidak mungkin ibu sendiri nyuruh rapat. Kepalanya lah yang bisa menyuruh rapat. Minta, Pak, saya mau gini kan semua rencana ibu tuh ya di ACC oleh beliau, oleh mentor ya. Itu ya, Bu, apa ya? Oke, ada pertanyaan lagi? Karena di bimbingan kan harus di teman-teman ya. Apa nih putus-putus nih? Siapa yang bicara ini? Pak Fauziah ya? Kak kedengeran nih, Mak Fauziah bicara apa gimana tuh? Kak, kalau yang tidak bisa saya dengar, boleh di chat room, tulis di chat ya. Oke. Ayo ada yang bicara, silakan ya. Mau bimbingan gitu, kalau saya ngoceh aja nanti tidak bimbingan, teman-teman nanya dulu dong, gitu. Mungkin ya saya minum dulu ya. Pak Firman boleh silakan, Pak Firman. Ibu, terima kasih. Jadi saya ini sekalian curhat atau sekalian ngapai isu, saya belum tahu Bu, membedakannya, nanti boleh yang menilai. Jadi begini Bu, kan aktualisasi kita ini kan bermula dari adanya masalah begitu ya Bu ya. Ya. Jadi waktu rekan-rekan kantor menanyakan kemarin dan sudah berkali-kali nanya dari beberapa orang, apa isu yang Pak Firman akan angkat, apa yang masalah yang harus diselesaikan yang menurut Pak Firman, kan begitu Bu. Jadi saya pikir gini Bu, saya kan mengalami sendiri lah yang mau saya angkat ini. Tapi ya ini sebagai curhat juga sih. Waktu saya pertama kali ke Bali, maksudnya
mau dinas di Bali ini, kesulitan yang terbesar yang saya lihat adalah mencari tempat tinggal, Ibu. Mencari tempat tinggal Ah, di sini kan sulit. Di mana mm-mm. saya sudah berminggu-minggu, bahkan sebulan, setiap saya tanya tempat kos-kosan penuh, penuh. Bahkan yang belum jadi pun kos-kosannya masih dibangun pondasi, dibilang udah di booking. Hmm. Nah, ini kan parah, Bu. Jadi saya cari sewa rumah juga mahal kali di daerah Denpasar dan di daerah Kuta gitu, Bu. Harganya 25 juta ke atas setahun. Padahal untuk keuangan gaji kan sama menghidupi keluarga kan nggak cukup untuk bayar 25 juta setahun, Ibu, dengan gaji yang kita Hmm. terima. Jadi saya kepikiran, Bu, apakah itu bisa masuk ke dalam rancangan aktualisasi? Karena saya pikir gini, Bu, kaitannya dengan pekerjaan. Seandainya kita memikirkan rumah di mana tinggal, pasti nggak konsentrasi bekerja, Bu, di kantor. Memikirkan, apalagi waktu saya numpang di kampus satu, itu kan ada kayak semacam desakan. Kapan dapat rumah? Udah dapat rumah nggak? Di mana sekarang? Gitu. Jadi kayak semacam kita udah mencari, ditekan-ketekan supaya secara halus diusir gitu ya kan. Ya, saya merasa Aduh, gimana ketawa gitu. saya. Heeh. Ya, Bu. Oke, oke. Saya mau ketawa di atas penderitaan Pak Firman, bahaya ini saya nih. Nah, akhirnya kan kami ya mencari kos-kosan. Seharusnya kan rumah lah untuk keluarga, Ibu. Kami kan Hmm. istilahnya mau punya momongan lah bentar lagi. Cuman karena nggak dapat rumah yang harganya sesuai gaji, akhirnya kami Excellent. Ya. ngekos lah, Bu. Nah, jadi kami kan Ya. agak sulit menghadapi kehidupan ngekos ini, Bu. Di mana nanti istri akan melahirkan, sempit tempatnya. Apalagi di lantai dua, Bu. Nenek turun, ibu hamil kan payah itu, Bu. Di Hmm. sini gitu, Bu. Oke. Nah, jadi saya kemarin sempat diskusi Mm-mm. sama teman kantor. Saya pikir sudah bisa Balai Diklat membuat sebuah perumahan pegawainya. Atau kalau tidak bisa begitu, kerjasamalah dengan pemerintahan daerah gitu. Dengan Pemda atau Hmm. Pemkab begitu. Atau setidaknya kalau nggak bisa lagi ya kerjasamalah dengan pemerintah pusat. Karena saya pikiran ke depan gini, Bu. Seandainya nanti ada datang dari daerah Sumba mencari kos, dia dapat CPNS di Balai Diklat, akan kesulitan dapat kos atau rumah, Bu. Karena di beberapa tempat kos di sini saya lihat ada langsung ditulis menolak orang timur, menolak orang Sumba. Ih, cemana kayak gini daerah gitu. Saya dengar waktu itu Bali adalah kota toleransi yang sangat kuat di Indonesia. Faktanya tidak seperti itu gitu. Saya tanya, kenapa ditolak orang Sumba? Iya, orang Sumba ini gini 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 negatif Ini gitu. nge-lag Pak Firman di mana nih, Bang Firman? Ya. Hmm. Saya di Desa Kapal, Bu, di arah selatan kampus kita dari kantor arah selatan. Oh iya, ya. Udah dapat jadinya ya. Iya, sekitar 1,5 atau 2 kilo lah dari kantor itu. Oh, deket banget tuh. Bagus lah, udah dapat ya. Setokare saya bilang ya. Tapi mahal, Ibu. Berapa sebulan? Weh, kalau tanya berapa sebulan. Kenapa Satu nanya dari Tabanan? Kan nanya saya. Tabanan udah saya searching, Bu, sudah saya cari, udah saya tanya Pak Ali, saya tanya kawan-kawan. Harganya pun sekarang udah naik-naik di sana, Bu. Harganya tujuh Hmm. belas juta, 20 juta, udah agak jauh. Harganya pun 17 juta paling murah. Jadi saya pikir, mahal juga. Ada 1 juta sebulan ya, 1 juta sebulan, 1,5 ya, 1,5, 15, 17 ya. Iya, Itu itulah upaya dapat memang, Bu. Susah memang iya. di sini. Bali Bali Tabanan memang sedang cantik-cantiknya itu banyak sekali orang orang ini orang yang nyari untuk tinggal gitu ya. Ini dekat saya ini banyak nih sebenarnya, tapi saya nggak tahu ada kosong nggak gitu. Ke rumah saya itu ada banyak kosan. Ayo, udah Nih, ngomong. Nggak aduh. kenal sama saya dia tuh. Jadi gimana kira-kira, Bu? Apakah mengenai tempat tinggal ini bisa masuk dalam ranah isu? Karena saya mengaitkannya kalau susah cari tempat tinggal akan sulit juga konsentrasi bekerja, Bu, karena gangguan Oke. apa ini kan memikirkan kehidupan sehari-hari begitu, Bu. Ah, dan jangan lari dia lama-lama lari ya. Kak jadi saya mau lari dari sini. Oke, terima kasih pertanyaan yang bagus. Itu isu, betul isu. Cuma kualitasnya kita harus cek gitu Pak Firman ya. Kalau kita AKPK itu aktualnya terjadi. Sampai saat ini ya belum selesai. Bapak udah dapet ini rumah kontrakan. Oh, gitu mainnya. Kehalayakan, nah gitu. Ya Pak Firman ya, kalau kita mau ngecek makanya harus melewati AKPK gitu.
Aduh, aktualnya apa? Aktual terjadi betul sulit nyari kosan. Sampai saat ini sudah selesai masalahnya, sudah aktualnya jadi satu dia, kalau belum nol ya gitu. Jadi Batman nggak dapat kosan. Yang kedua, kehalayakan gitu ya. Apakah isu ini menimpa banyak orang? Enggak tuh. Hanya Bang Firman aja satu per 60 pegawai itu berapa kehalayakan nilainya yo? Nggak sampai satu. Di bawah satu dia malah satu nilainya. Karena nilainya 1 sampai 5 berarti satu dia kehalayakannya. Gitu. Apakah dia problematik? Problematik bagi siapa? Kalau bagi negara ya problematik. Tapi ternyata rupanya ini hanya problematik di Pak Firman sendiri, Bang. Itu menilainya makanya kenapa harus lewat AKPK. Betul masalah berat bagi kita. Tapi begitu dicek kualitasnya dia problematiknya hanya menimpa Bang Firman, hanya satu gitu. Gitu. Kelayakan yang semuanya tidak ada yang menimpa instansi, tidak ada yang menimpa ini. Berarti dia hanya menimpa seorang, bisa diselesaikan secara adat ini. Kelayakannya satu. Tapi nilainya 4. Itu kalau sedang pedahnya Pak Firman ya. Tapi dia kalau dilanggar tuh nggak layak untuk apa? Di kerja mana yang diselesaikan gitu. Kecuali semua pegawai kantor dipindahkan gitu kan ke daerah terpencil. Satu kantor ke daerah terpencil, kemudian semua pegawai kena sehingga tidak bisa bekerja dan kantornya tidak bisa beroperasi dengan baik. Orang pegawainya nggak bisa di sana tinggal, setiap hari terlambat aja. Nah, itu problematiknya besar, tidak berkinerja organisasi. Ya, kalau saya berkinerja, berarti anggarannya eh, gajinya dibayar terus, tapi nggak ada duit kerjanya, berarti merugikan negara. Problematiknya 5 jadinya gitu. Bisa ditangkap, Bang? Iya Memang Bu, itu isu, ya, tapi tidak bisa dianggap isu yang apa? Isu yang kualitasnya tinggi karena hanya menyangkut satu orang gitu. Itu, Bang. Boleh jadikan boleh jadikan satu ini, berjadikan penyanding boleh. Tapi itu tidak bisa dijadikan isu yang berkualitas. Itu, ya. Itu, Pak, teman-teman ya. Lihat isu yang lain. Boleh isu dilihat dari kinerja, ya. Itu. Nanti konsultasi, paling mentornya Pak Kepala ya. Kalau beliau berkenan juga atau dikasihkan ke siapa, saya juga kurang tahu ya. Siapa dijadikan mentor gitu. Boleh, kalau yang lain boleh. Ya, gitu. Sepanjang yang bersangkutan artinya menguasai gitu. Ya Bang ya, itu caranya. Coba lihat yang lain gitu ya. Apalagi gitu Bang Firman. Ya, nggak apa-apa gitu. Dari artinya lihat lagi, lihat tanya lagi ya. Sesama WI dalam dalam institusi apa sih yang sedang terjadi di kantor Bang Firman ya? Mau ke arah kemana Widya Iswara itu mau ngapain? Ribut-ribut di grup tuh ngapain gitu. Kan itu isu ya. Bapak Ibu silakan. Silakan Bapak Ibu mengisi gitu kan. Berarti belum selesai itu. Hmm, gitu. Artinya mengarah kemana kantor dilihat Bu di grup itu ada ya di grup. Dilakukan di grup. Ini kan kita kan banyak bicara di grup ya. Bu ya, Bang Firman bisa melihat di situ. Ya. Nggak apa-apa Bang Firman nanti kita ngomong sama saya apa yang kurang gitu. Oke, oke salah Bang. Bu Paispa, Bu Fauzia, boleh? Izin Bu Sukma mau bertanya. Oke, silakan. Suara saya Kurang keras ini suaranya, sayang. pertanyaan yang pertama Bu Sukma. Itu terkait soal mentor, Bu. Ya, gimana? Terkait soal mentor.
Nah, kan kebetulan di kelompok satu ini kita yang satuan yang unit kerjanya sama. Kita satu madrasah itu saya dan Pak Asap. Lalu Hmm, kemudian ada juga Pak dan Pak Mujib. Nah, pertanyaan yang pertama itu terkait soal mentor itu apakah kita yang satu madrasah yang sama, mentornya itu boleh sama, artinya pimpinan, ataukah satu satu orang satu mentor yang berbeda gitu maksudnya Bu? boleh, Oh, boleh boleh. sentimental, Boleh Mm-mm, mentor yang sama Bu ya? boleh. Oh, Kan pak kepalanya nyindir semua boleh, oh, ya. Nanti pas ujian kita gilir aja, bolak-balik. Oh, mentornya belum, mutar lagi gitu. Boleh Bu, tidak masalah ya. Maunya pak kepala kepalanya aja mau jadi mentor boleh, oke. ya. Terus Karena nanti pertanyaan yang pada kedua saat Bu. klasikal, mentornya Hmm. hadir ke kantor gitu. Oh, iya. Mm-mm, gitu. Harus wajib untuk hadir di kantor Bu ya? Kalau Tidak boleh klasikal tidak. ya, kalau ibu ujian klasikal, kalau memang Hmm. menandakan dukungannya terhadap ibu, Hmm. gitu. Kalau nggak bisa ya konsultasi lagi dengan apa namanya panitia itu ya. Itu karena di ujiannya offline, jadi di sana ya, di sana ke apa namanya kesiapsiagaannya mentor gitu. Membantu ibu gitu ya. Boleh orang satu orang mentornya sama boleh. 4-5 orang boleh nggak apa-apa gitu. Terus pertanyaan yang kedua Bu terkait soal isu aktualisasinya Ibu. Ini kan kita sebagian guru Bu. Kita mengambil aktualisasi PTK seperti kelasnya, metode misalnya atau strategi mengajarnya guru misalnya untuk materinya kita yang kita ampu misalnya ataukah kita mengambil secara umum metode mapel misalnya Ibu. Apa apa itu bisa Ibu yang terkait soal isu begitu. Itu udah, Misal ini Bu. mungkin metode Ya, itu udah biasa Ibu lakukan, toh. Apakah itu penyelesaiannya? iya. Ibu berarti masalahnya kan belum. Ya, itu PTK. Itu berarti kan kita belum lihat masalah gitu kan. Coba lihat dulu apa yang ada di sana. Coba Ibu lihat dulu masalah apa yang Ibu hadapi. Ya, coba di rank-rank itu makanya pasti berbeda hasilnya. Masalah apa yang dihadapi di kelasnya Ibu. Kalau kelas ya, apa saja yang kurang, apa saja yang belum ada gitu. Itu Bu Fasya ya. Kalau PDK itu standarisasi kerja itu ya Bu ya. Apakah menyelesaikan Ya. masalah kan belum tentu bisa sebulan gitu loh Bu. Ya, oke ya gitu. Apalagi yang bisa dilihat, dilakukan ya siswanya ngapain ya. Nafas dulu ayo. Jangan yang biasa-biasa ya. Jangan yang biasa-biasa. Cari kalau saya bilang tidak boleh, ibu belum menunjukkan masalah ibu apa di situ gitu. Ibu kan lebih pikir saya mau bikin PTK enggak. Bukan gitu caranya gitu. Lihat dulu masalah yang di sana ibu hadapi apa di sekolahnya ibu. Ya, sekolah ibu sedang apa atau kelasnya ibu bagaimana siswanya. Ya, kalau kita kan berpikir PTK aja gitu. Saya bu bilang ya bu ya, contoh nih bu. Saya banyak melatih guru madrasah yang betul-betul tidak ada apa-apa. Ya, dia mau mengajari apa ya? Dia mau mengajari muridnya renang, tapi di sana tidak ada uang. Itu ceritanya nih, cerita dulu ya guru olahraga ya. Uang tidak ada, kalau ngajar renang tidak pakai pelampung bahaya, ada. Pelampung nggak ada. Pada jampalnya dia, pelampung nggak punya, ya. Kolam renang bisa, gimana ceritanya ya? Ada tempat untuk belajar gitu, ya. Jadi dia ngajari siswanya itu bagaimana caranya dia nyiapkan membuat pelampung dari bahan
Botol aqua ini dibuat jadi pelampung, Bu. Jadi diperlihatkan oleh guru itu dipakai siswanya untuk berenang. Itu. Karena menunggu anggaran dia nggak mungkin nggak ngajari gitu. Jadi ajari guru berenang. Ada juga yang tidak punya net. Ya, sederhana dia. Mau ngajarin poli nggak ada net, gimana caranya? Mau pakai tali ya masih bolong-bolong gitu dia bilang. Ya, akhirnya dia membuat sendiri, merangkai sendiri netnya. Sederhana, tapi menyelesaikan masalah. Ya, net dari bahan alam gitu dia bilang. Untuk pembelajaran poli siswa karena pada waktu itu sekolahnya eh, mau dia mau meningkatkan tim voli karena dia olahraga ya meningkatkan tim voli di madrasah. Tapi karena guru itu punya target ini harus menjadi karena kedepannya yang urgennya beberapa bulan kemudian itu mau ada pertandingan antar kampus untuk mencari tim terbaik yang unggul. Dia punya gitu dan dia melihat tidak punya alatnya sebenarnya. Mau minta madrasah, madrasah punya uang. Nggak ada uangnya nggak ada emang gitu, nggak ada uangnya Bu gitu. Akhirnya yang bersangkutan ini contoh ya, ini kan masalah dia lihat dulu. Tujuannya ada, tujuannya dia punya. Ternyata pada saat dia mau sujud ternyata dia bermasalah tidak bisa tim itu ada karena tidak ada net, tidak ada tim, tidak ada pemilihan tim, tidak ada net dan murid pun tidak berniat untuk ikut. Kenapa? Saya ada bahan gimana? Akhirnya sang guru pun mendesain dia akan menyiapkan lapangan kebetulan ada tanah kosong. Itu. Dia menyiapkan lapangan olahraganya dengan ukurannya dengan sederhana. Kemudian netnya nggak ada, dia menancapkan tiangnya dengan menggunakan alat bahan yang ada di sana. Apa aja ketemu yang penting dia bisa berdiri. Kayaknya pohon dia pakai netnya dia rangkai dari bahan yang ada. Yang mudah didapat saya lupa apa yang dipakai itu apa rotan apa lupa saya Bu. Ya saya lupa itu. Pokoknya bahannya yang ada di sekitarnya. Jadi dia merangkai jadi netnya gitu, di bawah. Di bawah ya gitu. Net itu dibawa sebagai bukti pada saat pembelajaran. Tapi di tempat dia sudah pakai untuk ya dia pakai tempat untuk apa? Untuk mengajar sudah dan timnya berdiri. Kemudian timnya ikut kompetisi. Menang. Karena dia rutin mendidik dia sampai menang timnya pasti bisa. Latihan terus dia. Sambil habituasi itu dia melatih siswanya agar timnya itu bisa ikut lomba. Timnya ikut lomba dan menang. Itu. Itu beda itu Bu. Kalau menyelesaikan masalah itu begitu. Lihat dulu persoalannya. Jadi beda dia menyelesaikan. Kalau guru lain nggak ada lapangan, nggak ada net, ngapain kita kirim tim kan gitu ya. Tapi dia menerapkan nilai akuntabel, tanggung jawab terhadap amanah yang diberikan, orientasi pelayanan, loyalnya terhadap madrasahnya. Dia melihat ini saya punya mahasiswa, saya punya tim. Harus ada nih karena saya disinilah tempat saya berjihad untuk melaksanakan kegiatan gitu. Jadi dia boleh ambil Bu, boleh. Karena dia menyatakan saya punya ini Bu, sebenarnya ini yang masalah di saya guru olahraga, tapi saya tidak melakukan fungsi saya dengan benar. Karena lapangan tidak ada, ini tidak ada, sedangkan kami menghadapi ini gitu. Silakan Bapak melakukan apa. Kalau saya tidak menyuruh dia melakukan apa, tapi dia sendiri. Apa yang menjadi masalahnya secara lingkungan siswa saya siap. Secara sistem uh, belum ada sistemnya Bu, gitu. Belum ada timnya. Secara surrounding belum ada lapangan. Dia mendesain ini. Akhirnya ketemu bahwa dia harus menyiapkan lapangan, dia harus menyiapkan, tapi barangnya nggak ada, uangnya nggak ada. Dibuatlah sama dia seperti itu. Itu Bu. 1 bulan dia melatih full anak didiknya. Sukses. Ini bedanya. Ini bedanya habituasi laksar dengan berakhlaknya beda. Tidak bisa saja buat PTK, enggak.
Hanya, tapi itu bukti sudah menjalankan gitu. Itu teman-teman berapa hal ya yang menjadi sampel contoh sehingga bisa gitu ya. Berdasarkan masalah yang ada, Bu, ya. Ada yang mungkin buat bola apa gitu sehingga dia bisa dia pokoknya dia kerja banyak guru olahraga waktu itu saya tuh sedang marak-maraknya guru olahraga itu ya. Berbagai teknik mereka bikin ya. Lihat temannya bikin itu dia mulai lihat saya ngapain ya gitu. Oh, sangat tidak sekitar saya mau apa. Jadi mereka semua berlomba-lomba untuk membuat inovasi ya. Itu inovasinya pelampung itu dibawa ke BDK ya. Dibungkus sih. Dibungkus jadi pelampung beneran ya serut kayak pelampung dia nggak kelihatan itu. Tidak kelihatan ini bahwa dia botol aqua itu nggak kelihatan. Karena dia kemas dibungkus, dirapiin. Jadi itu dipakai. Sepanjang belum ada anggaran itu dipakai. Tuh. Itu Ibu Bapak ya. Itu saya kasih contoh ya. Contoh untuk guru. Ya. Tergantung masalahnya. Kalau Ibu guru BK gitu umpamanya. Kalau guru BK, siswa Ibu nakal enggak gitu kan. Kan gitu ya. Saya Ibu nakal tidak. Terus kalau Ibu nakal aman berarti tidak ada kinerja yang bermasalah. Gitu. Itu ya. Kalau kita sudah bekerja, kita pasti akan melihat banyak masalah di lapangan. Yang belum bagus dibagusin lagi boleh. Contoh siswanya Ibu tidak ada yang apa? Tidak ada yang bisa ngaji gitu, Bang Guru Kedalah ya. Belum bisa nih kelas saya nggak bisa ngaji. Apa sebabnya itu dicari Ibu? Ya, itu dicari tidak di PTK kan, tapi dicari. Kenapa dia bisa ngaji? Sudah diajar nggak mau, gimana caranya Ibu menjalankan itu? Lingkungannya apa? Lingkungannya bukan orang mengaji, jadi Ibu bikin lingkungan mengaji gitu. Jadi Ibu buat apa? Sehingga anak-anak tuh akhirnya setelah selesai, sebelumnya di videoin, setelah selesai dia bisa. Jadi, itu kinerja. Kalau gurunya bisa ngaji, ya, muridnya tidak mau apa, itu di situ bermainnya. Melihat kinerja kita yang belum selesai. Ya, itu. Contoh, gitu ya Bu Bapak ya. Ayo, kita. Kalau kalau Bang Firman dimulai dari kalau melihat WI-nya, saya tidak tahu apresiasi Bapak ya, nggak tahu Bapak dan nyonya ya. Coba dilihat dari awal sebagai seorang widyaswara AKD-nya. Nah, setelah itu dilakukan tidak, itu Bang Firman ya. AKD, kemudian pelaksanaannya apa yang kurang. Setelah itu monitoring evaluasinya apa yang kurang. Kemudian evaluasi apa kurang, pengembangan kurikulum apa yang kurang. Banyak sekali yang bisa dikerjakan ya. Ya, gitu. Hari Senin kami akan bertemu dengan Kepala Balai sama Kasubag, Bu, untuk Nah, membicarakan apa yang akan menjadi rancangan aktualisasi, karena kan ada target yang akan dikerjakan, dan sebagai kepala balai pasti ada yang mau dituntaskannya mungkin, maka kami seluruh CPNS akan dipertemukan di hari Senin ini, Bu, untuk iya. melakukan pesan. Oke, berarti sudah tenang ya. Bapak kepala udah nanya kemarin tuh. Bisa nggak gini, bisa nggak gitu. Di beliau sebelum masuk bimbingan beliau sudah ini. Beliau sudah bertanya-tanya. Ya, ada proyek besar kayaknya mau di. Boleh, gitu teman-teman. Boleh demikian ya. Boleh melakukan itu. Pimpinan Bapak Ibu datang minta sesuatu dia silakan. Ya, karena itu target pimpinan. Berarti itu urgennya nanti. Tapi tetap teman-teman mencari pendamping isu. Karena itu urgen, sebagai pimpinan urgen selesai, berarti itu yang kita naikkan. Kenapa? Karena teman-teman harus melihat banyak sekali masalah yang ada di kantor itu. Bu Faisya gimana? Masih ragu? Sudah Bu, sudah. Sudah, Jadi saya ketika kasih pengambilan contoh contoh ya. dan berolahraga, oh, ternyata sudah ada sedikit gambaran Bu. Nah, Di, itu caranya. di laptop. Kalau ibu guru apa, seharusnya target guru A
fungsi ibu apa belum selesai. Di situ ibu menyatukan ya, gitu. Menyusun, melaksanakan, kemudian di situ ibu bermain. Artinya bermain apa? Menyelesaikan masalahnya, ya, itu, Ya, ya. makasih banyak Bu Sukma Sama-sama, penjelasannya. semoga terinspirasi ya. Dan Ya, toh guru olahraga itu satu, mudah-mudahan membuat terinspirasi gitu ya. Ya, ya. Honoratus nih, sulitnya sinyal pada saat mengajar Zoom meeting sama nah, gitu ya, bisa jadi, ya. Oke, Mas Sasa silakan, Baik Ibu, permisi. silakan ya. Hari kemarin dengan hari ini saya sempat ini Bu ngobrol dan sharing-sharing dengan senior guru mata pelajaran. Nah, ini saya beberapa mendapati isu yang mungkin ini kira-kira bisa coba saya perdalam lagi atau tidak. Mohon pertimbangannya Ibu. Ya, Misalnya yang pertama itu pada bab pertama di kelas 10 itu belum ada media pembelajarannya guru-guru di bab istilahnya namanya bab dasar-dasar geografi. Nah, itu belum ada medianya, guru-guru biasanya hanya presentasi bagi materi saja begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian individu anak-anak di sini itu tidak memiliki bahan ajar, Ibu. Jadi dari sekolah memang tidak meminjamkan buku, tidak disuruh membeli buku juga. Jadi pure dari kemandirian anak-anak untuk bahan ajar geografi. Kemudian yang ketiga ini mungkin masalah juga bagi guru-guru di seluruh Indonesia kalau misalnya ada ulangan harian dan sebagainya itu yang lolos KKM hanya 1, 2, 3 anak dari 30-an anak. Jadi persentasenya hanya sedikit sekali. Kemudian yang keempat juga sejauh ini materi atau cara guru dalam menyediakan bahan ajar belum terintegrasi Bu. Jadi misalnya hari ini mau belajar bab apa, nanti Hamin satunya difotokopikan untuk dibagi ke anak-anak secara mandiri. Jadi dengan seperti itu nampaknya anak-anak yang tidak bisa memanajemen bahan-bahan ajar ya pasti kejajar dan tidak bisa belajar akhirnya nilainya rendah gitu, Bu. Itu menurut saya agak nyambung dengan yang tadi. Kemudian ada juga punya sekolah tuh punya media atau bahan ajar geografi namun tidak dipakai kayak peta global itu kurang dioptimalkan. Kemudian sekolah juga punya website di mana website itu sebenarnya guru-guru bisa mengupload materi, anak-anak diminta untuk mengakses pribadi dari rumah tapi nyatanya tidak bisa berjalan juga. Seperti itu Ibu yang sejauh ini saya temukan dari guru-guru senior. Apakah itu bisa saya perdalam lagi Bu ya untuk mencari bukti-buktinya? Oke. Bisa diperdalam itu. Banyak hal bisa diperdalam. Kan berapa tisu sudah kelihatan itu ya. Satu, kinerja apa KKM-nya begitu nilainya, begitu ujian dia kecil nilainya. Wah, ini paling tinggi. Ini isunya kalau saya lihat, coba dicek itu. Ya. Iya, belum sesuai. Berapa orang yang belum sesuai kan gitu sekarang. Iya, Ibu. Kemudian apa anak-anak tidak ada yang dipegang untuk belajar gitu ya. Mereka beli sendiri kan bisa ya. Ya, tapi memang dari sekolah tidak maksudnya tidak merekomendasikan, bukan artian tidak meminta untuk membeli buku gitu, nah Bu. Mungkin dari latar belakang ekonomi Bu ya. Ya, itu dibahas nanti. Kenapa ini penting diangkat? Itu deskripsikan ya. Kenapa ini penting diangkat KKM-nya. Kemudian eh, apa namanya ketersediaan. Jangan dibuat siswanya ketersediaan bahan bacaan di kampus. Memang tidak ada perpustakaan. Untuk perpustakaan ada Ibu, akan tetapi untuk koleksi bukunya memang sangat minim sih Bu untuk ukuran SMA menurut saya Ibu. Nah, itu Dan yang kemarin dibahas ya. oh, Minimnya koleksi buku untuk bahan materinya Pak Asa. Ya, minimnya buku pembelajaran, bahkan ada apa tidak bukunya cek dulu. Nanti kan di foto kemudian diliatin. Ya, gitu. Nah, ada nih catatannya juga nggak ada gitu. KKM-nya kan jelas tuh. KKM siswa kelasnya Pak Asa ya. gimana Ibu permisi? KKM kelasnya siapa nih yang dicek? Kan ada jelas nih. Oh iya untuk mapel geografi Ibu, Oh, untuk mapelnya berapa saya KKM apel geografi gitu. 75 Bu. Ya, di sini.
Nah, itu berapa KKM-nya, berapa yang sampai target KKM, berapa yang tidak. Sudah. Iya. Nah, itu. Kemudian buku, apalagi tuh? Saya lihat tadi dengan berapanya tuh? Media, Bu, medianya Media, minim. ya. Media, jangan media dipermasalahkan. Gurunya Oh, masih mengajar secara konvensional gitu caranya. oh. Ya enggak? Iya, Ibu. Gurunya mengajar secara konvensional. Artinya masih biasa aja. Gitu ya. Boleh diangkat. Karena secara, adakah aturan yang menyuruh dia mengajar menggunakan media gitu? Ada nggak? Oh. Oh, kalau sejauh ini yang kami pelajari ya untuk memudahkan dalam anak-anak menangkap materi sih, Bu, media. Iya, karena kadang-kadang ada orang nggak menggunakan media, ternyata siswanya pintar loh. Mm-mm. Oke. Tapi nanti dicek, ya, dicek nanti guru siapa yang dimaksud gitu maksudnya, Oh, ya. Cek kelas berapa, angka berapa, dan apa akibatnya nanti itu yang main, Pak. Boleh didata itu sebagai isu, ya, itu. Apalagi? Satu, satu, dua, tiga, media. eh, website sekolah, Bu, website sekolahnya Nah, tidak boleh. optimal. Iya, belum optimalnya website sekolah. Apa saja yang ada dilihat websitenya seperti apa sekarang gitu. Mm-mm. Nah, itu silakan webnya sekarang kondisinya apa gitu. Nggak ada yang isi konten kah atau gimana gitu. Ya, Iya, Ibu. ada lagi? Dah, 5 itu. Lima, Bu. Nah, Sama udah ini, itu. Bu, permisi. Untuk kan ada Bu ini geografi itu kan rumpun di IPS, tapi ada juga bab yang tentang hitung-hitungan. Itu menjadi kesulitan tersendiri bagi anak. Itu juga bisa menjadi isu, Bu, kalau Ibu. Maksudnya gimana maksudnya? Kan di geografi itu rumpun IPS. Nah, rumpun IPS kan biasanya identik dengan hafalan, membaca, seperti itu. Akan tetapi khusus di geografi dan ekonomi sebetulnya itu ada beberapa bab tentang hitungan. Dan itu Hmm. menjadi tantangan tersendiri bagi anak dan juga guru ketika mengajar itu bab. Itu juga bisa menjadi masalah ya, Bu ya. Isu. Ketik Hmm. Sekarang nilai di hitungan itu masalah enggak gitu? masalah Ibu. Apa nilainya gimana di nilai hitungan itu? Misalnya rata-rata untuk nilai ulangan itu bab lebih rendah daripada yang bab-bab lain seperti itu. Nah, kalau gitu lebih rendahnya di bawah KKM apa enggak? Lebih rendah secara subjektif, Bu. Misalnya ya yang lain ya 60 rata-ratanya, tapi untuk yang bab hitungan ini 50 atau 40 malahan. Nah, berarti kan udah ada nilai KKM tadi tuh. Ya. Itu masuk di situ dia. Oh, Nah, jadi masuk di masuk KKM kan? tadi, Bu ya. Iya, masuk nilai rendah dia gitu. Oh, oke. Masuk di situ dia kan jadi satu itu sebenarnya. Ya, Oke, oke, Bu. kita berpikirnya harusnya dan ini. Kalau harusnya kan hitung-hitungan. Kalau saya bilang masalah saat ini adalah kondisi seharusnya guru paham hitung-hitungan geografi gitu. Terus seharusnya kan udah paham. Betul, betul. Tidak ada masalah. Gitu. Kalau KKM jadi masalah, harusnya KKM-nya sekian, tapi nilainya sekian. Ya masalah. Itu caranya mengecek apakah ini yang masalahnya, apa ini penyebab masalah gitu. Sekarang kalau lihat dari website, harusnya website itu penuh dengan berita. Kondisi sekarang ini loh, fotonya nggak ada beritanya. Masalah. Itu apa ya bahasa ya. Oke. Kemudian harusnya disiapkan di perpustakaan buku ajar untuk kelengkapan kantor, kelengkapan pembelajaran karena kita adalah seorang ke sekolah yang dididik dengan pembelajaran. Harusnya disiapkan perpusnya untuk memudahkan anak membantu pelayanannya. Ternyata tidak ada masalah, ya. Itu caranya Ya, ngecek masalah tidaknya ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman bilang harusnya guru mengajar gini dengan media, ternyata nggak media. Gurunya nggak laksanakan tugas, gurunya pecat aja. Ya nggak? Ya kenapa nggak dilakukan media oleh gurunya kan gitu ya?
gurunya bikin aja itu. Jadi tuh gurunya yang tidak bekerja dengan baik. Jadi jangan bahasa yang tidak bekerja kan gitu jadinya. Saya belum bekerja dengan baik. Gitu. Udah, gitu caranya ngecek ya. Harusnya A, caranya B. Ya. Gurunya harusnya mengajar dengan media, gurunya B tidak mengajar dengan media. Kenapa tidak media? Dia belum punya media, apa dia belum bisa bikin media gitu nanti arahnya. Kalau dia belum punya media, dia harus buat media. Tapi memang itu kewajiban guru, tahu? Bukan hal baru kan? Kenapa dia buat media dari kemarin? Jadi nanti larinya gurunya kenal penalti, ada gurunya memang dimotivasi untuk ikut pelatihan. Itu. Nanti dilihat itu boleh digantikan, tapi nanti ujian citranya nggak akan kesini larinya. Kalau sudah betul nanti ngerjaannya, saya yakin itu semua masalah akan diselesaikan dengan cara satu bedah isu yang benar. Nanti semua Bapak akan semua itu akan Bapak selesaikan nanti pasak. Saya melihatnya kalau benar dalam bedahnya, semua masalah yang Bapak Asa majukan itu akan selesai dengan sendirinya jika betul membedah isunya. Semua kena nanti itu. Penyelesaiannya kena semua itu. Jadi Itu satu ya, kalau solusi. betul kita benar. Itu ya, benar Pak Basa. Baik Ibu, sudah cukup dari saya. Terima kasih Ibu ya atas Sudah penjelasannya. dipahami bagaimana isu itu yang seharusnya secara aturan yang terjadi sekarang. Ini datanya begini, gitu. Ya Ibu, Oke, bisa? bisa Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Ya, itu teman-teman ya. Sudah bisa? Oh, gitu caranya ngasih tahu bahwa itu isu. Gitu ya. Masalahnya dilihat dulu antara keaturan dan realita. Ya enggak? Antara aturan dan realita gitu. Ya. Kalau saya yakin tuh Pak Azhar menggunakan KKM itu kena media itu kena. Pak Azhar akan Jadi kena. Ya. Kalau KKM saya yakin itu kalau dilihat dari besarnya itu isu utama itu KKM-nya kalau saya lihat ya. Coba dicek. Karena pelayanan siswa itu, siswa tidak pintar kan kita yang bermasalah ya. Dan kita yang utama. Jadi naikkan itu pasti Pak Azhar akan melakukan pembuatan modul, pembuatan ini. Gitu. Jadi kalau misal gambaran umum Ibu, misalnya masalah utamanya KKM, nanti penyelesaiannya ada kemungkinan membuat modul atau membuat media gitu Ibu. Jadi satu Buat atau modul malah pasti itu tidak ada modul, tidak ada media, tidak adanya bahan ajar, tidak adanya buku. Lah dari mana-mana kan kenapa KKM yang ketiga cara ngajar juga masuk. Kan muara dari tidak bagusnya murid kan semuanya itu menggambarkan ya. iya Ibu. Pasti semua dibikin. Cara mudah gimana? Kalau saya lihatnya, tapi nggak tahu nanti bedahnya Pak ini ya, bedahnya Iya di Ibu. KBK. Bahkan bisa upload nanti dia tuh, bisa upload dia di apa kalau bikin modul di fotokopi memang punya duit itu lagi sekarang. Berarti di PDF kan, Kalau di mana PDF biar bisa diakses? di website. Nah, selesai semua kasus. Aduh, amin. Ya enggak? Iya Ibu. Kalau kita sudah terbiasa menganalisis isu pasti bermain di sini. Oh ini selesai dengan ini semua akan selesai gitu. Kalau sudah benar, karena utamanya pelayanan publik. Utamakan pelayanan core isu kita adalah peningkatan pelayanan publik ya. Baik pelayanan publik kita adalah dari sisi nilainya murid ya. Hasil KKM kondak ini larinya kemana penyebabnya? Gak ada ini, gak ini, Pak. Pak saya milih KKM-nya akan selesai semua nanti. Nanti besar bikin ini, 1 bulan itu bikin macam-macam itu. Pening palanya itu. Semoga sehat-sehat Ibu. Iya, gitu ya. Nanti kena dia tuh, semuanya kena, semua selesai. 5 isu selesai dan dengan 1 isu utama. Kalau benar membedahnya begitu teman-teman. Ya, membedahnya benar gitu. Memilih isunya benar. Dapat bahasa. Dapat Ibu, terima kasih Ibu. Ditanya Kalau saya sekali. bilang bahasa fotokopi print out katanya tidak punya duit siswanya. Kalau suruh beli buku ya punya duit. Sekolah dasar suruh beli buku, ya uangnya nggak ada. Otomatis gurunya nyiapin.
Terus suruh Iya. fotokopi, nggak mungkin lagi. Gimana caranya? Kalau upload di website, di mana siswa melihat kan gitu sekarang? Siswa punya HP nggak gitu kan? Di sekolah ada wifi Bu, jadi bisa download waktu di sekolah gitu, nanti di rumah dipelajari. Oh gitu. Jadi akses siswanya bisa nggak dia? Siswanya punya gadget nggak kan gitu? Iya. Oh, Gitu. nanti nanti Nah, jadi kalau kekuatan peserta itu budgetnya ada. Kalau nggak ada gadget, gimana dia belajar? Dia mesti sering ke sekolah, sekolah dia masuk. Kalau punya lab apa lab, kemudian belajar di situ kan gitu jadinya dia. Inilah penyelesaiannya harus kita pahami ya. Hmm. Oke, Oke, Bu. bahasa oke ya. Terima Nanti kasih banyak Ibu. tinggal dibawa ke kalau mentor setuju, jangan kalau enggak ikuti mentor. Siap Ibu. Ya, gitu. Nah, itu kan dia kolaborasi dengan teman dengan apa namanya senior ya. Gitu ya. Iya. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Nanti Senin lagi kita jumpa lagi. Senin apa ya? Itu caranya ya. Kalau isunya begitu modelnya. Coba saya ini kan dia konsentrasi. Saya ada gini, saya di gini. Kalau bimbingan gitu punya bahan ya. Kalau nggak punya bahan saya juga diam. Oh, ngapain gitu. Ya. Krik-krik pikir Izin Bu boleh Sukma, ya. Ya. izin Bu Sukma, Senin sampai Rabu itu jadwalnya asinkronus. Iya, makanya sekarang saya nge-share-nya begitu caranya. Ayo bilang caranya caranya itu ya. Punya bahan bawa ke mentor. Mentornya apa? Kalau memang perlu tanya-tanya Ibu, boleh telepon ya. Gitu ya. Boleh telepon. Kita bikin grup ya, jangan lupa ya. Bikin grup, saya masuk di dalamnya gitu ya. WhatsApp grup aja ya. WhatsApp grup aja. Oke. Saya sejak ada Telegramnya, saya banyak sekali grup-grup baru masuk. Semuanya mungkin judi online. Saya delete semua. Ya, itu ya. Kita bikin WhatsApp grup. Ulang nama saya dimasukin bersepuluh ini ya. Jadi kita melihat, udah selesai belum? Udah selesai. Mau konsultasi lewat grup apa-apa ya. Mau telepon saya juga boleh ya. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau belum, kalau enggak kita tutup dulu teman-teman biar bisa ujian gitu. Pak Firman boleh, sana, silakan. Pak Firman boleh. Ya Bu, makasih Bu waktunya. Eh, Gini Bu, saya kepikiran dengan rancangan aktualisasi ini kan pastinya nanti kan ada solusi yang mau kita tawarkan atau kita usulkan begitu Bu ya. Nah, namun saya melihat ada beberapa misalnya kasus isu yang penyelesaiannya kan butuh anggaran itu Bu. Misalnya membangun fasilitas, ya kan, membangun misalnya media-media yang bentuknya fisik seperti guru dan yang lainnya. Nah, kayak di BDK Denpasar seperti Ibu singgung semalam membutuhkan ruangan-ruangan baru untuk WI mengajar kan gitu. Nah, tentukan anggaran menjadi solusi yang di sana, Bu. Nah, sedangkan Ya. pemerintah pusat harus membatasi anggaran. Gimana kira-kira kayak gitu, Bu? Kasusnya. Iya. Ini caranya. Itu kan dimasukkan secara isu kan gitu ya. Nah, dimasukkan sebagai isu. Namun kan sekarang sedang dibangun. Itu berarti sudah dilakukan gitu kan. Sudah dilaksanakan. Nah, pilihlah isu yang setara dengan isu kita. Ngerti? Makanya isu dilihat dari tugas fungsi yang kita lakukan dan tugas yang dibebankan kepada kita. Kalau isu besar itu kan isu sesuai dengan tusi gitu ya. Isu sesuai dengan tusi kita. Kalau isu dengan sesuai dengan tusi kita tentu sejalan dengan kita gitu. Teman-teman ya, bisa diterima isu yang sesuai dengan tusi kita atau isu di pekerjaan yang kita lakukan itu caranya. Kalau besar itu kan miliknya Pak Kepala nanti. Kita mengambil alih tugas beliau gitu. Ya, itu ya teman-teman betul Pak Firman nanya karena pembatasan itu mesti saya kasih tahu. Dari kemarin saya bilang tusinya apa, kemudian tugas apa yang dibebankan sekarang. Ini permasalahan ada di sini aja. Di dua tugas ini. Di tusinya atau di tugas yang dibebankan. Kalau tusinya ada di guru, dia tugasnya di guru berarti sekitaran guru. Kalau tusinya dia WI, Pak Firman,
tugasnya Bang Firman ada juga di seksi. Bang Firman boleh mengambil seksi, boleh mengambil WI-nya. Kecuali pimpinan minta lagi gitu. Itu ya, nggak mungkin dia bebankan yang besar gitu, harusnya nggak. Ya, harusnya nggak mungkin gitu lah. Kalau solutif sementara menggunakan Google Drive kan bisa Pak Firman buat sendiri gitu mungkin ya. Setelah itu, ya, saya pernah itu soalnya Bang Firman. Saya melihat yang belum jalan itu adalah evaluasi pasca pelatihan. Dulu waktu saya main ke Madya. Buat juga begini. Di situ saya melihat kita memang selalu ada, tapi evaluasi pascanya belum. Kenapa? Satu nggak ada duitnya. Ya, yang satu nggak ada uangnya. Memang nggak dianggarkan. Karena kita tahu ya. Yang kedua, tidak ada pengembangan kurikulum jadinya. Yang kedua, tidak ada kegiatannya. Di situ saya mikir keras waktu itu. Akhirnya saya bilang tuh evaluasi pasca tingkat blended. Begitu saya diperiksa oleh Lang, jangan dikasih. Blended tuh jangan. Kamu sekalian, nanti arahmu kemana? Nanti online Pak, saya gitu. Kalau memang kamu mau online, saya langsung judulnya online gitu. Karena duluan ya saya kan duluan melakukan ini. Akhirnya evaluasi pasca tingkat online. Dilakukan sampai sekarang. Saya hanya ke Pak Kepala ini ya Pak, tak ada uang Pak, saya melakukan blended dulu. Yang saya akan pakai contoh ini adalah, yang saya akan pakai contoh adalah ini Pak Kepala, PIM 4 aja dulu, gitu saya bilang. Untuk membuktikan bahwa ini penting, gitu. Baik Bu, siap. Secepatnya. Kapan Ibu mau eksekusi? Saya sih maunya ke depannya ya Pak, dan depan deh Pak. Kalau saya bilang saya mau secepatnya dilakukan, gitu langsung kepala. Nah, saya yang ngomong begitu dan saya membuat karyanya, saya menyiapkan, saya menuliskan, tiba-tiba saja saya tidak tahu gimana ceritanya, ternyata ada evaluasi pasca diklat. Saya bilang pelaksanaannya pertama online, blended, karena masih bisa dibarengi dengan AKP gitu. Jadi nitip di sana, AKP nitip gitu. Di blended dulu, setelah itu di konfirmasi. Nah, setelah itu diadakan memang, saya tidak tahu, saya juga ada di rapat, kepala ngejas dia, langsung membuat evaluasi pasca pelatihan. Dibarengi dengan AKP. Jadi kami berjalan berdua, gitu. Saya buru-buru bikin apa ya? Saya pikir nggak secepat itu gitu. Akhirnya saya bikin instrumennya. Jadi selesai punya saya, punya kantor selesai gitu. Itu itu kita kalau ke saya kan sebagai WI kan harus ke kepala. Saya ngomong bikin sendiri, saya langsung kepala menghadap Pak, izin Pak. Saya bekerja ini gini Pak, ini yang saya dapatkan ini. Saya bikinnya di rancangan saya ini Pak gitu. Ini dilakukan nanti mohon izin Pak, mohon dibantu agar bisa pelaksananya secara blended dibarengi Pak. Kapan ada KP, nanti saya akan dibarengi instrumen untuk PIM 4 gitu. Ternyata Bapak ngejotnya ini. Ternyata yang terjadi pada waktu itu adalah Bapak tidak ngomong lagi sama saya, tapi saya melihat ada pergerakan membuat AKP sekaligus evaluasi pasca pelatihan. Dan instrumen itu instrumen teknis semua. BI, TA aku nggak ada. Saya ikut bikin. PIM ku nggak ada, di situ saya barengi PIM-nya set masuk. Itu Pak. Jadi saya menggunakan Google Form. Hasilnya saya serahkan ke teman, saya titip ke Bang Roni. Bang, ini panggilan saya Bang, tapi ini belum muncul Bang. Ini yang belum muncul. Tolong titip Bang, masuk satu. Tapi EPP-nya yang lain jalan. Gitu. Oke. Terima kasih udah mengingatkan ya. Ini saya ngasihnya benar satu ya. Itu Bang Firman ya. Siap, Ibu, siap. Yang kita cari satu tusi kita. Yang kedua, apa yang dibebankan kita sekarang. Jangan mengambil ranah pimpinan kita. Gitu kemarin ini menyampaikan saja. Oke? Ya teman-teman ya, aman ya. Ibu. Oke, ya.
Terima kasih teman-teman. Mohon maaf ya, ini sudah maghrib Wah, juga. Terima kasih semangatnya. Nah, setelah ini jangan lupa ingat ujian. Siap, Ya, Bu. setelah ujian baru siap bikin Ibu. lagi ya. Habis Oke, mandi semangat sholat ya. ujian langsung. Oke, sukses ya. Jangan lupa makan dulu segala biar fokus. Oh, itu benar Makan, Ibu, harus sholat. itu. Siap. Ya, oke. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Nama Buddha, salam kebajikan rahayu. Terima kasih, saya akhiri. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan ya. Silakan lapor. Silakan petugas pelapor menutup pembelajaran hari ini. Izin saya ambil alih. Seluruhnya siap, gerak. Peserta Latsar CPNS Angkatan 1 telah selesai menerima materi. Laporan selesai. Istirahatkan. Istirahat di tempat, gerak. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Terima Oke, kasih sehat Mbak selalu Fauzia. ya. Oke. Sukses ya. Terima kasih Bu Sukma. Bu Sukma izin Oke, mungkin Bu Bu Sukma Sukma. izin sebentar ya teman-teman jangan Siap. keluar dulu. Ye. Gini, tadi saya sudah dikirimkan oleh Mbak Ayu. Terima kasih ya Mbak Ayu ya untuk data mentor Latsar. Jadi sudah dikirimkan ke masing-masing Kemenag untuk permohonan mentor Latsar CPNS ya itu untuk semua angkatan dari angkatan 1 sampai 20 kan begitu Mbak Ayu ya di surat itu nggih. Nanti silakan Ye. teman-teman di sini koordinasi dengan Kemenag masing-masing ya siapa yang akan ditunjuk mentornya. Nggih, Ya. seperti itu. Jadi kemungkinan nanti itu online karena mungkin keterbatasan biaya ya Bu Sukma ya karena tadi saya baca itu sekilas oh nanti mentornya hadir secara online. Kalau seminar RA ini ya pasti online ya gitu. Dan Ya, kemungkinan kalau juga di aktualisasi juga seperti itu. oh Oke, gitu, teman-teman. oke. Berarti itu ya Oke. sudah jelas ya. Ah, ah. Baik ya. Oke, tadi saya baca sih seperti itu Bu, hadir secara virtual. Berarti kan baik di seminar RA maupun nanti seminar laporan aktualisasi seperti itu. Tapi nanti kalau misalnya memang ada perubahan akan kita informasikan ya teman-teman G. Oh ya. Nanti saya sedang menyusun juga untuk Google Form data mentor RA. Mudah-mudahan nanti untuk Nah, RA dan di akhir ya yang di laporan aktualisasi nanti sama. Karena harusnya pernah juga sama. kasus, oke, Harusnya karena sama. pernah Bu, oke, Iya. pernah Bu, soalnya saya mengalami Bu itu berbeda Bu karena yang mentor di rancangan itu dia hadir. Nah, saat di laporan aktualisasi, seminar aktualisasi itu karena ada keperluan lain, mungkin entah tugas apa gitu, akhirnya yang bersangkutan tidak bisa hadir. Jadi digantikan Ya, oleh mentor yang lain seperti itu. Itu betul ada ya. kasus Itu ya, pasti. kasus di Ya, sebelum-sebelumnya, laser sebelumnya. Tapi nggak apa-apa, yang penting koordinasi ya antara mentor yang lama dengan nanti mentor yang baru seperti itu. Nanti, aduh ya. tapi mudah-mudahan tetap sebagian besar tetap biasanya seperti itu. Ya. Ya, Jadi ya. mohon nanti kerjasamanya, gitu, teman-teman ya. Itu nanti kami minta datanya lengkap mentor ya, nama, NIP, kemudian nomor NPWP, nomor KTP, itu diupload juga berkas-berkasnya. Minta nanti sama mentornya. Kapan lengkapnya, silakan nanti itu diupload. Yang jelas nanti kami minta datanya sebelum Hamin berapa sebelum seminar seperti itu ya, karena kami juga perlu merekap data-data mentor untuk nanti di SK-kan seperti itu dan juga penyusunan keuangannya seperti itu ya. Demikian mungkin informasi dari kami. Nanti mohon kerjasamanya, nggih, kalau sudah dapat data mentor. Terima kasih Bu Mohon, Sukma, mohon teman-teman izin juga semua. Mbak Yuyun. Silakan Bu Seperti Ayu. ya, sepertinya mungkin nanti akan ada knowledge sharing untuk mentor, tapi belum tahu kapan. Oke, terima kasih Bu Ayu. Hmm, Nanti ditunggu saja informasinya, nggih. Ya. Baik, ada pertanyaan lain? Izin mungkin Bu Sukma, dengan tidak mengulangi rasa hormat, silakan Bu Sukma jika ada kegiatan yang lain. Boleh, izin kalau gitu ya. Izin Ayun, sehat selalu Ya, semua. sama-sama Bu Sukma, terima Terima kasih. kasih Bu. Ya, Silakan teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan atau gimana? Atau sudah cukup?
selamat. Yang belum mengerjakan ujian, silakan dikerjakan ujiannya ya. Siap. Jangan lupa nanti sebelum jam 23.59 ya, mepet-mepet waktu mau selesai itu ya. Oke, silakan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sehat selalu ya. Makasih Mbak Ayu, terima kasih teman-teman kelompok 1. Terima kasih, Oke, Bu. izin end meeting ya. Siap, Ibu. End meeting. 3, 2, 1. 1.